Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 6 Juni 2020. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 4, ayat 1-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 38-44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah memberi dengan tulus.
saat berada di hadapan kamera, masuk tayangan televisi, atau upload sesuatu di media sosial, seringkali penampilan publik figur diusahakan tampak indah dipandang. Baju, tatanan rambut yang bagus, wajah tampak mulus tak berjerawat. Tidak hanya penampilan luar, penampilan dalam diri pun juga bisa dibangun untuk menampakkan sosok yang santun, baik hati, peduli, perhatian, dan pemaaf. Intinya adalah penampilan diri tampak sempurna di hadapan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, perilaku seperti itu, entah disadari atau tidak, kerap kali mempengaruhi kehidupan kita. Kita berusaha mempoles kepribadian kita, penampilan diri, wajah, cara berjalan, cara berbicara, dan sebagainya. Sehingga apa yang kita ungkapkan belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Perilaku kita tidak seperti yang diharapkan oleh Allah. Di dalam hati penuh dengan rasa iri hati, dengki, dan sulit memaafkan. Namun jika bertemu dengan orang lain, akan bersikap baik, manis, bersahabat seperti tidak terjadi apa-apa. Orang yang berlaku dan bersikap demikian biasa dikatakan sebagai orang yang munafik. Yesus mengkritik tindakan dan perilaku munafik. Ahli-ahli Taurat kerap kali berbuat tindakan demikian. Banyak doa, namun kurang tindakan yang nyata. Melaksanakan kegiatan ritual untuk menutupi dan mengelabui umatnya. Mereka suka mencari pujian. Demikian juga dengan orang yang kaya yang memamerkan dirinya saat memberikan persembahan. Mereka memberikan persembahan yang banyak, namun tanpa hati yang tulus dan ikhlas. Mereka kalah dari janda yang memberi dari kekurangannya. Yesus justru memuji tindakan janda itu. Alasan Yesus ialah janda ini memberi dari kekurangannya dan bahkan semua nafkah yang dimilikinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sangat menghargai kekurangan kita, asalkan kita menyadarinya dan berani mempersembahkan itu kepadanya. Tetapi bukan kekurangan itu yang dituntut Yesus, melainkan kerelaan hati kita untuk memberi. Maka, soal jumlah atau kuantitas, pun kualitas pemberian kita bukanlah hal yang penting. Hal yang penting adalah mental dan sikap hati kita untuk memberi bagi Tuhan dan sesama yang membutuhkan di sekitar kita. Pemberian persembahan dalam gereja tidak meniadakan bantuan untuk sesama kita. Malahan itu adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Sebaliknya, bantuan untuk sesama tidak meniadakan persembahan untuk Tuhan di gereja. Karena persembahan kita akan sangat mendukung pelayanan bagi semua umat. Ciptakanlah keseimbangan antara keduanya, dilengkapi dengan hati yang tulus untuk memberi. Semoga demikian.